Mungkin kepada pembicara kita, Bapak Putu Hadi Gunawan, dipersilakan. Oke, baik. Oke, izin saya share dulu. Yes. Oke, oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Semoga ini tidak ngantuk karena ini jam-jam krusial. Dan sebenarnya materinya tidak berat. Materinya hanya memperkenalkan saja ya untuk teman-teman karena kebetulan memang ini mendadak ya diinfokan ya. Senin itu langsung ditembak sama tim TA ini. Ditembak, lalu kita berpikir ya, saya dan Bu Indui kebetulan em, jadi berpikir kira-kira apa yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman ini ya, teman-teman untuk yang tugas akhir ya. Nah, salah satu topik ya sebenarnya yang tidak apa yang akan kami sampaikan ini itu adalah topik yang sering teman-teman akan gunakan ketika teman-teman melakukan tugas akhir ya. Dan kadang juga ada yang lupa gitu ya. Kadang lupa untuk tidak memberikan pembahasan ini atau topik ini gitu ya di tugas akhir gitu ya. Atau mungkin karena memang tidak diperlukan begitu ya. Nah, em, apa yang ingin kita sampaikan di sini ini adalah berupa terkait mengenai korelasi ya. Mungkin korelasi ini sesuatu yang sebenarnya ya mungkin mudah gitu ya. Mungkin ada sebagian mahasiswa, korelasi mah korelasi aja gitu ya. Oke, tapi sebenarnya korelasi itu ada macam-macamnya kok gitu ya. Jadi karena mungkin yang teman-teman tahu hanya person correlation gitu ya. Malah teman-teman mungkin ada yang bingung juga, ya kapan ya saya harus pakai korelasi. Lalu kalau sudah dapat korelasinya R-nya 0,1, 0,8, 0,9 atau negatif 0,7, terus gimana gitu ya? Apakah korelasi ini suatu metode begitu? Atau apakah korelasi ini suatu em, apa ya? Suatu algoritma gitu ya. Nah, jadi kadang bingung gitu ya, kadang bingung. Oke, nah untuk kita lebih tahu lagi ya terkait mengenai korelasi ini, maka akan saya dan Bu Indwi begitu ya paparkan. Kebetulan memang nanti slide-nya sama ya, satu slide begini, tapi nanti kita akan saya bagi bagi tugas dengan Bu Indwi, mungkin saya di awal-awal dan nanti bagian akhir pertengahan ke akhir itu nanti bersama Bu Indwi ya terkait nanti tipe korelasi-korelasi yang lainnya begitu. Oke, kita ini kita mulai saja. Nah, teman-teman mungkin nggak teman-teman pernah berpikir begitu ya, atau bayangin ya, bahwa kalau suatu tumbuhan itu makin tinggi maka batangnya makin besar, gitu ya. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir bahwa mengapa begitu ya? Apakah ada hubungannya? Benar nggak ada hubungannya bahwa kalau makin tinggi pohonnya maka batangnya itu makin besar, gitu ya? Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan ya, pertanyaan yang mengakibatkan bahwa teman-teman perlu mengetahui apakah ada hubungan tadi ya. Sekarang korelasi itu adalah kita terkait mengenai hubungan sebenarnya, gitu ya. Nah, eh, ternyata kalau saya cari penelitian ya, saya penelitian, nah ada nih penelitian dari Kenzo Tanaka ya di tahun 2015 di Journal of Forest Research. Dia memberikan pemaparan terkait mengenai korelasi ya atau relationship ya ya between diameter dan tree height ya. Jadi Kenzo Tanaka ini dan teman-temannya melakukan suatu penelitian ya terkait mengenai ini ya, mengenai bagaimana ada nggak hubungan antara tinggi pohon dengan besaran dari suatu batang. Nah, dalam papernya mereka menyajikan bentuk seperti ini, ada tingginya, lalu ada diameternya, gitu kan? Dan ternyata ditemukan bahwa dia mengatakan bahwa ternyata ya ini kesimpulannya ini saya citasi bahwa kesimpulannya bahwa tinggi pohon itu dan diameter itu memiliki strong positive relationship, hubungan positif yang sangat kuat
gitu ya, hubungan positif dengan koefisien korelasinya adalah 0,96. Nah, terus jadi pertanyaannya, jadi apa itu korelasi? Gitu ya. Jadi tentunya kita akan ingin tahu, jadi apa sih korelasi? Kenapa sih orang-orang ini mencari tadi ya, mencari antara hubungan dua buah variabel dan seterusnya, gitu ya. Jadi korelasi ya, korelasi itu apa? Jadi adalah jika teman-teman punya dua buah variabel, dikatakan berasosiasi atau berkorelasi atau dekat, begitu ya, ada hubungannya jika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain, gitu ya. Jadi misalkan variabel A, variabel itu bisa tinggi, gitu ya. Tadi tinggi pohon bisa mempengaruhi misalkan diameternya dari batang, atau diameter batang mempengaruhi tingginya, gitu ya. Jadi korelasi itu bisa atau asosiasi atau hubungan itu bisa saling mempengaruhi jika ada suatu pengaruh antar variabel, gitu ya. Nah, untuk mengukur seberapa erat hubungannya atau seberapa dekat hubungannya, maka teman-teman akan diberikan yang namanya koefisien korelasi, gitu ya. Jadi ada koefisien korelasi. Nah, koefisien inilah yang akan menyatakan bahwa oh, tadi ya saya bisa bilang saya strong, positif, atau lemah, positif, lemah, negatif, begitu ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau suatu variabel, dua buah variabel ini tidak berpengaruh? Ya, maka kedua variabel itu kita sebut sebagai variabel yang saling bebas atau independen, begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih keadaan kalau dua buah variabel ini dikatakan independen atau malah dia berasosiasi atau dia berkorelasi, gitu ya. Jadi korelasi itu bermanfaat untuk mengukur kekuatan asosiasi atau kekuatan atau hubungan antar variabel, begitu ya, dua buah variabel atau bisa jadi lebih variabel ya. Sebagai contoh ini kita sajikan, mungkin teman-teman yang sudah tugas akhir tidak asing lagi dengan data ini, gitu ya. Ini adalah mungkin pernah teman-teman belajar machine learning, diberikan korelasi-korelasi ini, gitu ya. Nah, sebenarnya buat apa sih korelasi ini? Ya, korelasi ini adalah digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, gitu ya. Contoh ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel yang bisa dievaluasi hubungannya, gitu ya. Apakah hubungannya linear atau tidak, gitu ya. Nah, koefisien korelasi itu bernilai kisaran antara negatif 1 dan sampai 1 ya. Jadi lebih dari 1 nggak mungkin. Misalkan kalau teman-teman dapat koefisien korelasinya 2 gitu ya, berarti ada yang salah, berarti salah hitung. Kemungkinan besar salah hitung. Atau 1,5, nah berarti ada salah hitung. Atau negatif 1,5 berarti salah hitung. Jadi koefisien korelasi itu berkisar antara plus 1 sampai dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi koefisien ini menunjukkan kekuatan ya. Kalau teman-teman mendapatkan korelasi yang mendekati 1 atau 1, maka disebut sebagai korelasi positif sempurna atau perfect. Tapi kalau di sekitaran ini ya, di atas 0,5 berarti dia positif kuat, begitu ya. Kalau di sekitaran mungkin 0,5 berarti dia itu moderate atau positif sedang. Ya, kalau berada di bawah antara 0 sampai 5 maka dia positif lemah. Begitu juga kalau di antara 0 sampai negatif 5 dia negatif lemah juga. Negatif lemah berarti kalau di antara negatif 1 sama negatif 5 maka dia adalah negatif kuat, gitu ya. Jadi ada dua hal bisa kita lihat, yaitu adalah positifnya, positif negatif, dan kuat, gitu ya, lemah, sedang, gitu ya. Jadi ada dua ukuran yang bisa kita sampaikan ketika teman-teman mendapatkan nilai suatu koefisien korelasi, gitu ya. Nah, kalau kita melihat hubungan antara dua buah variabel, maka kalau teman-teman datanya adalah data numerik, ya, data numerik atau data rasio begitu, maka teman-teman bisa lakukan plotting, ya. Nah, kalau datanya numerik itu akan sangat gampang, kita bisa melihat bentuknya begitu ya, dan kita bisa menebak korelasinya. Sebagai contoh,
Kalau datanya begini ya, nah, data A, data ini seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa dia akan bisa berkorelasi mungkin positif, gitu ya. Atau kalau seperti ini, yang nomor E, ya, yang E, nah ini bisa jadi dia negatif. Atau yang G, ini acak begini, berarti dia tidak akan berkorelasi, begitu ya. Atau bentuknya yang H, ya bentuknya melengkung ya, kurva lengkung ya, melengkung begini, maka berarti kemungkinan besar dia adalah tidak linier, gitu ya. Dia berkorelasi, mungkin berkorelasi, tapi korelasinya tidak linier. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi korelasi itu kita sebenarnya bisa tebak dulu dari jika teman-teman punya dua buah variabel yang variabelnya itu tipenya adalah tipenya numerik ya, angka gitu ya. Angka, bukan datanya bukan yang kayak ordinal ya atau nominal begitu ya. Jadi datanya adalah bisa berupa data numerik. Jadi kalau ada dua kolom ya, dua kolom teman-teman ambil ketika teman-teman melakukan penelitian, teman-teman punya data kolom ya, data tabel. Nah, kalau kolomnya satu kolom itu disebut satu variabel ya kan. Kalau dua buah kolom begitu berarti dua variabel, teman-teman ingin lihat hubungannya, teman-teman lakukan scatter. Kalau teman-teman menemukan bentuk-bentuk begini, maka teman-teman sudah bisa nebak dulu ya. Bisa nebak dulu, oh dia tuh positif. Pasti nilainya itu positif begitu. Oh dia tuh negatif pasti ya. Kalau bentuknya begini yang seperti E dan F maka atau D, E, F maka bentuknya pasti negatif hasilnya. Gitu ya. Kalau bentuknya seperti A, B, C maka dia pasti positif. Nah, lalu ngelihat strong ya, kuat, lemah dan sebagainya gimana? Teman-teman perlu mencari nilainya, nilai korelasi atau koefisien korelasi gitu ya. Nah, ini yang mungkin tidak banyak diketahui teman-teman gitu ya. Bahwa korelasi itu banyak sekali metode bukan metode ya, banyak sekali cara untuk menghitung koefisien korelasi dari suatu hubungan dua buah variabel. Nah, ternyata begitu ya, itu tergantung dari tipe data. Ya, oke. Kalau tadi datanya numerik, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya Pearson correlation ya, yang mungkin sering-sering teman-teman lihat gitu ya. Tapi kalau datanya ordinal nih, kalau datanya begini misalkan, datanya itu bagus, tidak bagus gitu ya, sedang gitu ya. Atau misalkan cukup begitu ya, cukup baik atau teman-teman melakukan analisis sosial media, rating ya, rating 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu. Atau teman-teman gaji misalkan ya. Gaji rentangnya dari 0 sampai 7 juta, dari 7 juta sampai 15 juta misalkan. Itu berarti tipenya adalah ordinal gitu ya. Atau malah jangan-jangan nominal. Iya, tidak gitu ya. Misalkan teman-teman datanya iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak gitu ya. Atau teman-teman mungkin punya data yang misalkan laki-laki perempuan begitu ya. Nah, itu maka dia teman-teman bisa juga menghitung korelasinya dua buah variabel yang tadi nilai datanya itu enggak angka tapi ya tidak gitu ya, atau laki-laki perempuan atau apa misalkan kalau di machine learning itu kelas ya bentuknya ya, misalkan apa misalkan dia itu misalkan apa ya kanker bukan kanker misalkan gitu ya. Nah, teman-teman itu berarti datanya adalah nominal gitu ya. Nah, misalkan ada dua buah data nominal, teman-teman ingin mencari hubungannya, maka teman-teman harus menggunakan koefisien ini gitu ya. Carilah koefisien yang namanya koefisien kontingensi, Kramer, ya, chi-square, ya, P, ya, Goodman dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas secara detail bagaimana sih masing-masing ini gitu ya. Kalau datanya numerik, maka kita akan menggunakan Pearson. Kalau datanya bentuknya ordinal, nah nanti kita akan coba bagaimana menggunakan Spearman sama Kendall-Tau. Dan bagaimana kalau datanya nominal, kita akan coba dengan koefisien kontingensi. Nanti akan dijelaskan detail lagi dengan Bu Indwi ya, oke, di bagian 2 ini ya. Saya tugasnya adalah yang mudah-mudah. Oke, yang sulit-sulit Bu Indwi. Oke. Oke, kita masuk yang ke Pearson correlation ya. Nah, ini mungkin satu rumus yang wah ini Pak di Google itu udah banyak
Kalau teman-teman saya lihat TA ya, kalau teman-teman pakai korelasi pasti munculin rumus ini gitu ya. Sebenarnya rumus ini ngapain sih? Rumus ini ngomongin apa gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang tugas akhir apa mungkin masih ada yang bingung ya terkait ini tuh rumusnya apa sih, kok hanya menghitung X bar, Y bar, X bar, Y bar ini tahu kan ya artinya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh dong di kolom chat dijawab kalau X bar, Y bar ini apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa tebakannya? Boleh di kolom chat. Oh, rata-rata, betul. Ya. Jadi X bar ini adalah rata-rata. Oke, sebenarnya gini, saya bagi dua ya. Bentuknya yang merah, persamaan yang merah, dan bentuknya yang, bukan bentuk ya, persamaan yang warnanya biru. Nah, untuk memperjelas ya, seperti apa sih rumus ini, maka saya buatkan contoh data begini. Misalkan ada data nih 11, 22, 33 ya. Berarti kira-kira kalau ini tebakannya apa nih? Korelasinya apa nih? Kalau begini. Kalau datanya begini, kira-kira tebakannya apa? Boleh dong di kolom chat. Kira-kira tebakannya apa nih? Kalau datanya seperti ini, maka dia itu korelasinya apa? Apakah positif? Lalu kekuatannya gimana? Strong kah? Atau lemah kah? Atau moderate? Atau sedang? Coba bisa ditebak nggak? Positif perfect. Nah, positif perfect. Yang lain? Ada yang lain nggak? Positif perfect katanya. Oke. Ada yang lain nggak? Oke. Positif perfect juga. Oke. Ada berapa orang nih yang setuju dengan positif perfect? Saya pengen cek. Ada berapa orang yang setuju? 1, 2, ini baru 2 orang loh. Ini pesertanya 81. Sisanya tidur ya. Oke. Ya, oke. Positif perfect ya. Ada 2 yang positif perfect. Oke, kita akan coba cek ya. Apakah benar ya kata siapa nih? Kevin dengan Muhammad Rizky. Kalau benar nanti ambil hadiah di Mbak Asma ya. Mbak Asmita ya. Mbak Mita nanti dikasih hadiah. Oke. Oke, nanti kita cek ya, kita cek. Oke, apakah benar perfect ya? Oke, sebenarnya seperti apa sih Pearson correlation ya? Kita cek dulu. Nah, kita mulai dulu dengan rata-rata ya, X bar. X bar itu adalah rata-rata terhadap X. Kalau kita lihat X itu berarti yang di bawah ya, X. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Berarti dia adalah 6 bagi 3, 2 ya. Nah, rata-ratanya berarti ada di tengah-tengah ini. Oke. Lalu saya butuh mencari Y bar. Oke, Y bar. Sorry ya. Oke. Y bar. Ini saya pindahkan dulu sini. Oke. Y bar. Y bar itu adalah rata-rata untuk variabel atau ya variabel Y ya. Maka dia adalah sama 1 tambah 2 tambah 3 2 juga. Nah, ternyata seperti ini maka saya akan punya 2 daerah ya. Ketika saya ini bukan 2 daerah, saya akan punya 4 daerah. Mungkin kalau teman-teman belajar kalkulus ya. Nah, ini adalah kartesian ya. Nah, ini begitu ya. Oke, nah terus saya akan melihat yang persamaan pertama merah ini apa sih? Ternyata persamaan merah ini adalah menggambarkan hubungan positif atau negatif. Nah, sebagai contoh ya. Contoh, kalau kita lihat data ini, data yang di 3 aja nih, di 33. Berapa jarak? Nah, ini kan jarak ya, si XI dikurangi si X. Maka kalau X3 ini, maka dia jaraknya di sini nih, 1. Berarti X-nya, sorry ya, X-nya itu adalah, X bar-nya itu ada di 2. Karena dia ada di 3, maka 3 dikurangi 2 dikali ini juga sama, Y-nya ada di sini ya, begini. Maka dia adalah 3 dikurangi 2, 1, 1. Berarti kalau positif kali positif apa? Positif ya. Berarti di sini adalah positif. Bagaimana dengan di sini? Berarti karena dia adalah 1, 1, karena rata-ratanya ada di 2, maka 1 dikurangi 2, maka dia negatif 1. Begitu juga sama dengan daerah Y. Ya, 1 dikurangi 2, negatif 1. Berarti kalau negatif kali negatif, dia adalah positif, ya kan? Jadi ternyata kalau dia berada di kuadran 1 ini ya, teman-teman ya, di kuadran 1 dan berada di kuadran 3, begitu.
ya datanya, maka kita bisa lihat bahwa hubungannya pasti positif, begitu ya. Beda halnya kalau coba teman-teman nanti dicek kebalikannya ya. Kalau teman-teman coba nanti dicek di sini 31 dan 13 misalkan begitu datanya, maka teman-teman akan menghasilkan nilai negatif ya, karena nanti di sini akan positif dikali negatif, di sini juga positif dikali negatif, maka hasilnya akan berupa negatif gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa persamaan pertama ini adalah persamaan untuk melihat hubungan positif atau hubungan negatif, begitu ya. Nah, jadi ini bukan sembarang perkalian ya. Wah, ini kayaknya ini dari mana ya rumusnya ini ya? Kenapa harus dikalikan sih gitu ya? Kenapa harus dikalikan? Karena ingin melihat apakah ya dari total data begitu ya teman-teman nanti dia hasilnya positif atau negatif. Ya, jadi penentu positif dan negatif itu adalah rumus yang paling atas. Begitu ya, rumus yang paling atas. Oke. Nah, terus kita masuk ke rumus yang paling bawah. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung interrupt atau teman-teman boleh langsung di kolom chat ya. Oke. Bagaimana kalau yang di bawah nih? Nah, yang di bawah tuh menggambarkan apa? Jadi yang di bawah itu adalah menggambarkan standar deviasi. Gitu ya. Tapi sebenarnya pure ini bukan standar deviasi. Pak, rumusnya standar deviasi nggak gini, Pak. Nanti dibagi N-1. Oke. Untuk standar deviasi apa? Untuk data begitu ya, memang seperti itu ya. Tapi ini sudah karena ini sebenarnya adalah ada pengalian ya sebenarnya di atas sehingga dibagi N-nya itu nanti akan hilang gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya yang di bawah ini adalah memang standar deviasi gitu ya. Standar deviasi itu adalah melihat seberapa ini adalah melihat kelinierannya ya. Jadi kalau dia linier ya, kalau yang ini linier ya, persamaan ini linier, maka nilainya akan mendekati nilai hubungannya gitu ya. Kalau dia acak ya, misalkan ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya, naik turun banyak data begitu naik turunnya, maka ini akan bernilai ini mungkin akan bernilai besar gitu ya. Standar deviasinya besar, maka pembaginya besar ya. Bayangkan kalau pembaginya besar, maka hasilnya gimana? Maka makin kecil ya. Jadi kalau suatu hubungan ini kita dibagi oleh sesuatu yang besar, maka nilainya akan kecil, maka dikatakan bahwa hubungannya kecil gitu ya. Maka hubungannya bisa weak gitu ya. Tapi kalau dia lurus ya, tepat di lurus, maka teman-teman akan menghasilkan nilai yang sama mendekati dengan nilai positifnya. Sehingga apa yang terjadi? Maka betul ya, ketika kita cari R-nya, correlation-nya, maka kita dapatkan dia adalah +1, yaitu adalah hubungannya linier dan positif kuat sempurna. Begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata hubungannya adalah dia positif kuat dan sempurna. Ya, kenapa? Karena tepat ya. Perfect ya, begitu. Perfect mendapatkan koefisien korelasi 1. Jadi ini ya, jadi dua rumus ini ya, rumus yang atas dan rumus yang di bawah ini adalah menyatakan tadi ya, yang rumus di atas itu adalah terkait menggambarkan posisi dia bisa positif atau negatif, dan rumus yang kedua itu bisa menyatakan seberapa besar adanya fluktuasi ya dalam satu data. Kalau datanya terlalu banyak fluktuasi atau fluktuasi ya datanya terlalu random begitu, standar deviasinya maka besar ya. Maka ketika standar deviasinya membesar, maka pembaginya membesar, maka R ini semakin kecil begitu ya. Sehingga kalau ini sangat jarang ya, sangat besar banget, maka ini mendekati 0 gitu ya. Sehingga teman-teman akan bisa menyimpulkan kemungkinan besar bahwa datanya tidak berkorelasi gitu ya. Jadi dua persamaan inilah percent correlation ini adalah bagaimana percent correlation ini bisa menyatakan tadi ya hubungan linear. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa percent correlation ini adalah menyatakan hubungan linear ya. Bagaimana kalau datanya tak linear, maka percent correlation nanti tidak akan bisa kita gunakan. Nah, kita akan kasih contohnya nanti ya. Kenapa percent correlation hanya digunakan untuk kasus yang linear, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nggak ngantuk? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Ini asumsikan aja kita kuliah mini course ya teman-teman ya.
Oke. Nah, ini contoh ya, contoh. Teman-teman punya variabel, misalkan begini, teman-teman punya variabel, dua variabel itu adalah temperatur dan es krim. Ini penjualan es krim. Datanya begini, ketika temperaturnya sudah mulai membaik, nah ini kejadiannya di Eropa ya. Kalau di Indonesia ini nggak berlaku. Ya ini adalah contoh data di Eropa gitu ya, ketika musim dingin mau ke musim semi ya atau musim semi, ketika suhunya makin hangat, maka penjualan esnya makin tinggi. Pertanyaannya adalah apakah ada korelasi antara suhu dengan penjualan es krim? Tentunya ada berarti ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa melihat bahwa ketika teman-teman kita plot, teman-teman akan menghasilkan begini. Nah, mungkin nggak dia linear? Mungkin ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa temperatur dan sales ini memiliki hubungan yang linear. Ya. Tapi tidak perfect ya. Tapi tidak perfect. Kenapa? Karena contoh ini. Nah, ini ada yang agak ke bawah, ada yang ke atas gitu ya. Ini ada yang bengkok sedikit. Nah, ini sehingga kalau kita lihat nanti ini adalah standar deviasinya gede gitu ya, tinggi. Sehingga nanti pembaginya akan makin tinggi gitu ya. Tapi tidak juga menghasilkan yang jelek ya. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan menggunakan rumus ini ya, rumus ini maka teman-teman akan mendapatkan nilai segini. Ya. Nah, bagaimana caranya menghitung? Ya, menghitung dengan rumus ini, gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan tahapan ini ya, yaitu adalah teman-teman mencari ini ya, mencari rata-ratanya dulu ya. Pertama adalah cari rata-ratanya untuk masing-masing variabel. Lalu teman-teman bikin kolom baru AB, yaitu adalah kolom apa? Kolom yang menyatakan ini ya, X dikurangi rata-ratanya. Dan Y atau sales itu dikurangi rata-ratanya. Lalu teman-teman butuh perkalian antara A dan B, begitu. Lalu teman-teman butuh A kuadrat dan B kuadrat. Lalu teman-teman sum up semuanya, ya jumlahkan. Ya, nah langkah terakhir baru teman-teman bisa tiga variabel ini teman-teman bisa masukkan ke rumus rumus korelasi dan akan menemukan nilainya sebesar berapa 0,95 gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan 0,9575. Yang artinya apa korelasinya? Korelasinya berarti dia adalah strong ya. Strong positif correlated. Ya, berarti dia adalah korelasi yang kuat dan positif gitu ya. Nah, banyak ya kalau teman-teman lihat ya beberapa teman-teman mungkin ada yang mau publikasi ya, mungkin misalkan publikasi. Nah, korelasi ini hal yang penting ya. Korelasi hal yang penting ketika teman-teman melakukan namanya apa? Explanatory data analysis ya. Explanatory data analysis. Teman-teman akan Teman-teman akan melakukan analisis korelasi terhadap variabel-variabel teman-teman begitu ya. Nah, sebagai contoh ya, misalkan ini ada beberapa penelitian dia bagaimana memvisualisasikan ya hasil dari korelasi begitu ya, dari korelasi antar variabelnya. Dan ini sangat memungkinkan untuk teman-teman lakukan ya ketika teman-teman memiliki data dan teman-teman ingin datanya adalah data ini adalah contohnya adalah datanya adalah rasio ya atau datanya adalah berupa numerik, maka datanya bisa teman-teman sajikan dalam bentuk scatter plot seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh ya bahwa scatter plot ini juga berguna ketika untuk menggambarkan situasi data gitu ya. Nah, ini hal yang penting ya. Dan banyak yang salah gitu ya. Nah, korelasi gitu ya. Oke. Itu tidak berarti sebab akibat. Oke. Tidak berarti sebab akibat. Nah, sebagai contoh ya, ini ada data misalkan es krim ya yang dimakan ya atau penjualan es krim terhadap ini sunburn level ya. Sunburn level itu apa? Tingkat panas gitu ya. Panas bumi gitu ya. Nah, ternyata teman-teman hasilnya adalah strong positif ya 0,9 korelasinya. Lalu teman-teman membuat suatu pernyataan ya. Pernyataannya bahwa gara-gara makan es krim
begitu ya. Gara-gara makan es krim maka suhu tubuh bumi suhu bumi itu makin tinggi gitu ya. Nah itu salah, nggak boleh gitu ya, hati-hati ya. Jadi korelasi ini tidak boleh digunakan untuk melakukan sebab akibat ya. Dia hanya sebagai melihat hubungannya, bahwa ada hubungan, sebenarnya ada hubungan, benar ada hubungan antara ada es krim yang dimakan dengan suhu bumi ya, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa ketika teman-teman makin banyak makan es krim, maka suhu bumi akan makin tinggi, gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh ya. Kenapa? Karena variabel ini tidak boleh sembarangan sebenarnya. Bisa jadi kejadiannya begini dan random. Kejadiannya random. Artinya apa? Dua buah variabel yang random teman-teman ambil, teman-teman satukan, bisa jadi koefisiennya korelasinya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya tidak berarti apa-apa, meaningless gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa menyimpulkan ya, hati-hati, tidak boleh menyimpulkan sesuatu dari korelasi ya. Jangan sampai nanti dari korelasi didapatkan segini maka dikatakan bahwa begini 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 ya, karena korelasi itu hanya menggambarkan situasi hubungannya ya, tidak digunakan untuk melakukan penyimpulan suatu kesimpulan ya dari suatu penelitian ya. Hati-hati teman-teman ya. Nah, ya tadi ya, pepatah umum mengatakan bahwa korelasi bukan penyebab ya, atau sebab akibat gitu ya. Karena bisa jadi karena apa? Karena teman-teman kebetulan aja gitu ya. Ada dua buah variabel yang teman-teman lakukan, kebetulan dia positif atau tinggi gitu ya. Sehingga ini tidak boleh teman-teman lakukan kesimpulan. Ya, sebagai contoh, penjualan es krim dengan penjualan kacamata. Jadi apakah orang yang membeli kacamata akan membeli es krim, itu belum tentu. Ya kan? Memang pas kebetulan begitu ya, hubungan antara dua buah ini saling linear positif gitu ya. Padahal ini dua buah variabel yang jauh berbeda ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tapi teman-teman coba untuk melakukan mencoba mengecek korelasinya. Dan memang korelasinya perfect atau korelasinya bagus gitu ya. Tapi meaningless gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman memilih variabel, misalkan tadi ya, teman-teman ingin meneliti apa ya, misalkan contoh ya, misalkan ingin meneliti apa ya, ada yang ini enggak. Nanti teman-teman bisa sharing ya. Teman-teman bisa sharing datanya, misalkan teman-teman bisa diskusi apakah korelasi ini meaning atau enggak gitu ya. Misalkan contoh, kalau misalkan teman-teman ada dua buah data misalkan ya. Data misalkan tinggi badan gitu ya, dengan misalkan teman-teman data gaji dokter. Nah, terus tiba-tiba teman-teman mau pakai variabel secara acak. Yaitu adalah gaji dokter dengan tinggi badan. Nah, teman-teman lakukan korelasi ya. Teman-teman lakukan korelasi. Nah, ternyata korelasinya bagus gitu atau korelasinya jelek. Ya, sebenarnya boleh saja, tidak ada hukum yang menyatakan itu nggak boleh. Tapi sebenarnya meaningless sekali lagi ya. Artinya bahwa teman-teman hanya mencari hubungan yang acak aja, gitu ya, yang nggak penting sebenarnya. Tidak bisa teman-teman gunakan untuk analisis, gitu ya. Nanti teman-teman kesimpulannya begini, makin makin tinggi tubuh manusia maka gajinya makin tinggi, gitu ya. Karena ternyata korelasinya tinggi. Nah, itu hati-hati ya, berarti itu bisa terjadi kesalahan fatal gitu ya ketika teman-teman melakukan suatu pernyataan atau kesimpulan. Oke. Jadi correlation itu tidak sama sekali bukan ini ya. Apalagi banyak sekali saya temukan teman-teman kalau tugas akhir itu happy banget ya kalau R kuadratnya itu 0,8 0,9, atau teman-teman ada yang sangat sedih ya ketika bimbingan ketika mendapatkan R kuadratnya itu adalah misalkan 0,5. Pak, R kuadratnya jelek, Pak. Ya terus gimana? Saya pengennya gimana? Yang bagus itu yang tinggi, Pak. Nah, ini ya. Atau R-nya tadi ya, koefisien korelasinya ini 0,5, Pak, gitu kan. Stres ya, stres, nggak makan, nggak minum, sampai sakit, sampai kena tipes ya. Ditanya kenapa? Karena R-nya korelasinya itu nggak bagus.
Terus yang menurut kamu bagus tuh yang gimana? Yang bagus itu adalah yang 0,9. Nah, salah ya. Salah. Berarti teman-teman itu mengambil referensi yang salah gitu ya. Korelasi itu hanya melihat hubungan. Kalau kecil nilainya berarti hubungannya itu sangat kecil gitu aja, simple. Terus apakah salah? Tidak gitu ya. Ngerti ya? Oke, sama halnya ketika teman-teman begini. Saya ingin cek ya, cek isi dompet teman-teman. Ya, isi cek dompet teman-teman. Saya cek ternyata ada salah satu mahasiswa, misalkan saya cek dompetnya kosong gitu ya, dompetnya kosong. Nah, saya bukan berarti bahwa mahasiswa tersebut miskin gitu kan, karena dompetnya kosong. Bisa jadi ATM-nya 1 M begitu kan di sini ya. Gitu ya. Bisa jadi dia adalah cashless. Nah, jadi apa yang menjadi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa tahu bahwa oh ternyata memang orang misalkan dengan jumlah uang yang ada di misalkan di dompetnya itu tidak ada hubungan gitu ya misalkan. Bukan berarti kita harus memaksa orang itu harus sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak boleh kita melakukan tadi ya sebab akibat tadi ya. Oke, atau teman-teman jangan sedih kalau teman-teman korelasinya kecil ya. Kalau kecil itu bukan berarti salah, berarti memang benar datanya itu tidak ada hubungan ya atau variabelnya itu tidak berhubungan. Jadi teman hanya begitu. Jadi kalau ada dosen marahin kalian gara-gara korelasinya kecil, ya tunjukkan video ini gitu ya. Oke, atau nanti lapor ke Bu Indwi. Nanti Bu Indwi yang marahin. Oke, gitu ya. Oke, next. Nah, korelasi tadi ya, korelasi ini ya, korelasi person ya. Sorry, ini korelasi. Harusnya person correlation baik untuk garis lurus ya. Oke, tapi tidak untuk yang berupa kurva. Oke, ini sorry, ini bukan korelasi tapi dia adalah person correlation ya. Sorry ya, ini saya harusnya tambahin ini adalah person correlation. Itu hanya baik untuk garis lurus. Tapi tidak baik untuk yang bentuk kurva begini. Ya, kurva-kurvanya begini. Kenapa? Ya, sebagai contoh, ya misalkan data kurvanya begini, maka setelah dihitung coefficient correlation ya dengan rumus yang tadi ini, rumus yang ini ya, ternyata didapatkan 0. Lalu teman-teman menyimpulkan tidak ada korelasi antara temperatur dan sales ya atau penjualan. Salah. Padahal ada korelasi gitu ya. Padahal pasti ada hubungan. Ya. Oke, jadi hubungannya bisa jadi hubungannya itu padahal sangat baik kita bisa lihat hubungannya ketika suhunya dari 0 sampai 25 derajat gitu ya. Jadi dari 25 sampai 45 kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena saking panasnya suhu udara jadi orang malas keluar ya. Malas keluar untuk beli es. Jadi kalau beli es panas-panas itu bisa sakit ya kan. Jadi hanya beli es krim ketika suhunya dia di bawah 25 derajat. Seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh seperti ini. Jadi bahwa korelasi person correlation itu tidak baik untuk digunakan untuk menghitung kalau teman-teman kurvanya begini. Jadi hati-hati ya ketika teman-teman memilih bagaimana caranya saya memilih Pak metode atau korelasi yang baik itu adalah dilihat dari dulu scatter dulu ya. Jadi teman-teman scatter plot itu adalah sesuatu yang sangat berguna gitu ya. Oke, kalau kita balik lagi ya, balik lagi ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat data, terlalu jauh, sorry maaf. Oke, ini aja di paper ini. Nah, kalau kita lihat ini, contoh ini bentuknya adalah U begini. Ini pasti korelasinya kecil. Coba lihat di sini, ini 0 ya, ini 0. Kenapa? Karena dia pakai apa? Dia pakai linear correlation. Kalau kita lihat di sini 0 ya. Kenapa? Datanya karena ini pasti begini. Ini tinggi. Nah, kita bisa lihat nih merah tinggi ya korelasinya bagus ya. Kenapa? Karena ini perfect correlations. Kalau yang ini agak sedikit acak. Apalagi yang ini ya. Nah, ini acak banget atau random banget sehingga ini korelasinya akan mendekati 0. Kenapa? Karena dia menghitung dengan Pearson correlations ya. Jadi ternyata dia dihitung dengan Pearson correlation. Jadi kalau Pearson correlation pasti nilainya 0. Begitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus pintar-pintar ya, pintar-pintar memilih korelasi apa yang baik untuk data teman-teman. Gitu ya.
Oke, untuk menyudahi sesi saya, nanti ada sesi Bu Indwi. Ini saya baca kesimpulan dulu. Nah, korelasi persen ya itu biasanya digunakan untuk tadi ya hubungan antara dua buah variabel yang kontinu ya, datanya kontinu. Nah, namun tidak diketahui banyak orang bahwa korelasi persen itu hanya mengukur hubungan linier ya. Jadi dia hanya bisa menghitung kalau grafiknya begini, ya garis-garis lurus begini ya mendekati garis lurus. Dan persen correlation itu tidak baik untuk yang asosiasi atau hubungan yang linear monoton, non linear monoton ya. Contohnya begini misalkan ya, ini eksponen ya, misalkan begini. Atau tadi kuadratik ya, bentuknya bentuk parabola. Nah, itu tidak baik ya, karena pasti korelasinya sangat kecil gitu ya. Nah, terus korelasi tadi tidak boleh digunakan untuk membuat kesimpulan ya, sebab akibat. Hati-hati. Karena banyak teman-teman yang sedih, kecewa ketika R-nya kecil. Kenapa ketika R-nya kecil? Nanti saya kesimpulannya gimana, Pak? Gitu ya. Akurasinya bagus kok, Pak, 0,95, tapi korelasinya kecil. Nah, pasti ada yang salah. Ya, well, kemungkinan gini, model teman-teman adalah model non-linear, ya. Modelnya adalah non-linear, sangat bagus untuk memprediksi data non-linear, tapi ketika teman-teman evaluasi korelasi, teman-teman gunakan Pearson. Nah, di mana Pearson itu adalah korelasi yang linier ya. Sehingga itu menyebabkan tidak matching ya, tidak match antara metodenya apa, korelasinya apa gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman perlu pikirkan kira-kira ada nggak sih korelasi lain gitu ya, metode korelasi lain yang bisa kita gunakan. Ada ya. Salah satunya kita sebut sebagai namanya adalah Spearman correlations. Ya nanti akan dibahas oleh Bu Indwi secara detail gitu ya. Nah, untuk data-data lain selain data numerik atau data kontinu, contoh seperti data ordinal gitu ya, maka tentunya korelasi Spearman itu jadi salah satu opsi terbaik ya dibandingkan dengan hanya menggunakan Pearson correlation gitu ya. Kalau datanya linier, maka korelasi Pearson maupun korelasi Spearman ini akan sama-sama memberikan nilai yang sesuai gitu ya, yang sama gitu ya antara Pearson correlation dan Spearman correlation gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang Pearson correlation ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi terkait mengenai koefisien korelasi untuk kalau tipe datanya adalah kategorik. Nanti akan bersama Bu Indwi. Kalau ada pertanyaan silakan dulu atau mau dibungkus di akhir Mbak Mita, gimana Mbak Mita? Mungkin kita lanjut aja dulu ya, Pak. Nanti di Lanjut akhir dulu ya. sekalian Oke, kita. baik. Kalau gitu saya serahkan ke Bu Indwi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Putu. Oke, saya izin share screen ya, Mbak Mita. Ya, Mbak Robi. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Selamat siang semuanya, Pak Putu, Mbak Mita, dan teman-teman semua, tim pejuang PA. Oke, nah seperti yang sudah Pak Putu sampaikan tadi bahwa masih ada beberapa TA atau penelitian yang menghitung nilai korelasi tidak sesuai atau belum sesuai dengan jenis datanya. Nah, sekarang kita akan coba melihat beberapa jenis korelasi yang tepat untuk beberapa jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Nah, yang pertama sekarang ini adalah koefisien korelasi untuk data kategorik. Kategorik itu yang bukan numerik, atau kalaupun dalam bentuk numerik itu merupakan hanya berupa identitas atau urutan saja. Nah, yang pertama sekarang adalah ordinal. Mungkin kita review sebentar yang disebut dengan skala pengukuran ordinal itu adalah seperti ini. Jadi kalau ada hasil survei atau penelitian kita berdasarkan hasil survei. Nah, ini mulai dari yang sangat tidak puas sampai sangat puas.
Nah, kalau dibuat dalam bentuk numerik bisa saja, misalkan ini kita menjadi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5 ini walaupun dalam bentuk numerik tetap dia tidak bermakna kalau dijumlahkan atau dihitung rata-rata. Misalkan di sini apakah kita bisa melihat bahwa atau kita bisa menganggap bahwa rata-rata kepuasan, misalkan rata-rata tingkat kepuasan itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5. Ini tidak bermakna sama sekali ini nilai rata-rata di sini. Karena memang skala pengukurannya bukan numerik atau yang disebut numerik maksudnya di sini adalah merupakan hasil pengukuran atau pencacahan dijumlahkan ya, jumlah orang atau jarak. Nah, itu baru bisa kita masukkan ke skala pengukuran interval atau rasio. Nah, sekarang kalau kebetulan kita mendapatkan data seperti ini, contohnya seperti ini ya, derajat atau level pendidikan ini, kemudian ada kategori penghasilan. Nah, kita lihat di sini bahwa tingkat pendidikan itu hanya berupa urutan saja, misalkan lulusan high school, graduate, kemudian tidak tidak mendapat pendidikan sampai ke postgraduate dan doctorate. Nah, kemudian variabel yang lainnya itu adalah kategorik dari penghasilan yang dibuat kategorik ya. Kalau di data mining mungkin kenal dengan didiskritisasi. Nah, sebenarnya yang disebut diskritisasi itu adalah dikategorikan atau dibuat selang-selangnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah ada hubungan antara level pendidikan dengan kategori penghasilan. Kemudian kalau memang ada, berapa kuat hubungan tersebut? Nah, kedua pertanyaan ini, apakah bisa kita cari solusinya atau menghitung korelasinya menggunakan koefisien Pearson yang tadi sudah dibahas oleh Pak Putu? Karena jenis datanya itu berbeda dengan data numerik yang merupakan hasil pencacahan atau pengukuran. Nah, ini kan hanya kategori saja gitu ya. Ini contoh dari atau yang disebut dengan data kategori. Apa sih itu data kategori? Data kategori itu data yang mempunyai skala pengukuran nominal dan ordinal. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Putu. Di sini contoh yang digambar ini adalah kategori lama pengiriman paket. Kemudian di sini ada tingkat kepuasannya juga, mulai dari yang 1 sangat tidak puas sampai yang sangat puas 5. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara lama waktu pengiriman dengan tingkat kepuasan. Nah, ini juga merupakan data kategorik atau lebih tepatnya mempunyai skala pengukuran ordinal. Kalau seperti ini kita nggak bisa, gitu, tidak bisa kita buat kita hitung menggunakan koefisien korelasi Pearson. Nah, sehingga di sini kami mencoba mengenalkan sebenarnya metodenya sudah lama ada, cuma karena jarang digunakan, jadi seperti tenggelam begitu ya. Bentar. Kok hilang? Oke. Kok nggak ada? Ya sudah. Bentar ada ya. Nah, sekarang kita akan
kita lihat di sini dalam menghitung koefisien korelasi, kita akan gunakan metode statistika non-parametrik. Apa itu? Yaitu salah satu bagian dari dua bagian besar dari statistika. Statistika parametrik, yaitu bagian statistika yang kita bicara data numerik yang mempunyai distribusi atau mengikuti distribusi tertentu. Mungkin Anda sudah pernah belajar yang disebut statistika non-parametrik itu adalah seperti itu, numerik dan mengikuti distribusi tertentu. Kebanyakan itu berdistribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik itu adalah bagian analisis data yang tanpa mempertimbangkan bentuk distribusi. Nah, Pearson yang tadi sudah dibahas itu sebenarnya datanya harus mengikuti atau memenuhi asumsi berdistribusi normal. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, itu dia termasuk pada statistika parametrik. Nah, kalau sekarang kalau korelasi yang kategorik ini adalah pendekatannya menggunakan statistika non-parametrik. Nilai koefisien korelasi untuk data kategorik itu sama dengan nilai korelasi pada data numerik. Artinya adalah nilai korelasinya tetap sama antara min 1 sampai 1. Jadi sama. Hanya cara menghitungnya saja yang membedakan. Yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang koefisien korelasi rank Spearman. Kenapa ada kata-kata rank atau ranking? Karena kita hanya menggunakan ranking saja, tidak berdasarkan datanya, tapi ranking dari setiap datanya. Nah, ini berlaku untuk skala pengukuran ordinal, karena bisa di-rankingkan ya, diurutkan. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa langkah mudah sih ya. Yang pertama adalah kita buat ranking untuk masing-masing pengamatan kita. Kita buat rankingnya. Kemudian kita hitung baik X maupun Y, itu kita buat rankingnya. Kemudian kita hitung selisih antara ranking X dan ranking untuk variabel Y. Kemudian nanti kita kuadratkan dan dijumlahkan. Rumusnya sendiri adalah ini. Rho, korelasi Spearman itu notasinya Rho, sama dengan 1 dikurangi 6, penjumlahan dari kuadrat jaraknya ya, selisihnya, dibagi dengan N kali N kuadrat min 1. Oke, kita lihat contohnya, DI itu adalah selisihnya. Kita lihat contohnya. Misalkan untuk data yang tadi ya, N-nya ada 20, kemudian X-nya itu adalah level pendidikan, kemudian Y-nya adalah kategori penghasilan. Kita buat ranking untuk setiap variabel. Kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa untuk level pendidikan itu ada 6 macam lulusan yang bisa ditingkatkan mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai tingkat pendidikan yang paling tinggi sesuai dengan data kita. Kalau misalkan di data tidak ada yang uneducated, ya sudah ya seadanya variabel kita atau datanya. Kemudian kategori dari penghasilan ini ada 5. Nah, ya. Nah, kalau sudah kita masukkan rankingnya ke dalam tabel kita. Jadi ini adalah ranking untuk derajat pendidikan, kemudian ini adalah ranking untuk kategori penghasilan. Kita lihat tadi high school itu ranking 2. Ini di sini ya.
dan seterusnya. Graduate itu ranking 4 atau mempunyai ranknya 4. Seterusnya kita masukkan semua masing-masing sesuai dengan nilai datanya ini. Demikian juga untuk rank kategori penghasilan. Tadi bahwa untuk penghasilan antara $60.000 sampai $80.000 itu ranking 3. Maka kita masukkan di sini ranking 3. Nah, kemudian di sini kita hitung selisih dari kedua ranking ini dan dikuadratkan. Karena apa? Karena selisihnya itu harus selalu positif karena memperlihatkan jarak antara X dan Y-nya. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya, kita masing-masing data ini, masing-masing nilai kita hitung jaraknya, kemudian dikuadratkan, hasilnya dijumlahkan. Nah, langsung masuk ke rumusnya ini. Ya, dimasukkan saja sini, dan dapat hasil korelasinya 0,9489. Jadi antara level pendidikan, tingkat pendidikan dengan kategori penghasilan itu hubungannya sangat kuat, positif dan sangat kuat. Positif sangat kuat itu artinya antara X dan Y searah. Kalau X-nya naik, maka Y-nya naik. Sedangkan kalau hubungan negatif kuat, itu artinya tidak searah atau berlawanan. X-nya naik, Y-nya turun. Sebaliknya, kalau X-nya turun, Y-nya naik. Nah, itu yang makna dari positif dan negatif dari nilai koefisien korelasi. Satu lagi, untuk data ordinal, skala pengukuran ordinal itu adalah korelasi kendal. Notasinya tau. Tau ya. Nah, gimana? Tadi juga sudah dibahas sama Pak Putu bahwa kendal tau itu digunakan untuk memahami kekuatan hubungan antara dua variabel. Bisa data ordinal, bisa mengenali outlier dan seterusnya. Ya. Juga untuk data yang non-linear. Variabel yang Anda minati bisa continue atau ordinal dan hubungannya monoton. Ini cocok untuk jenis data seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Cara menghitungnya, kalau di Spearman tadi adalah setiap variabelnya dibuat ranking. Nah, kalau dalam tau kendal ini sama-sama diurutkan. Salah satu variabelnya, karena kan korelasi itu ada dua variabel. Salah satu variabelnya itu diurutkan. Bisa variabel X saja atau variabel Y saja yang diurutkan. Nah, setelah itu baru dilihat variabel yang satunya itu searah atau berlawanan arah, gitu ya. Kalau searah itu disebut konkordan. Kalau berlawanan arah diskordan tadi. Nah, ini ini ada artinya ya. Jadi kalau X-nya turun, maka kalau XI kurang dari XJ itu artinya kalau X-nya turun, maka Y-nya turun. X-nya naik, Y-nya naik. Nah, itu artinya searah. Ya, konkordan artinya. Kalau berlawanan, itu yang disebut diskordan. Langkah-langkahnya sama ya, disusun dulu pasangannya, jadi datanya selalu berpasangan X dan Y. Apakah boleh bertukar pasangan? Tidak boleh. Jadi itu satu record itu sudah pas XI dengan YI, X1 dengan Y1, X2 dengan Y2 dan seterusnya. Kemudian setelah dibuat dalam tabel, kemudian X-nya diurutkan, X-nya atau Y-nya diurutkan. Kemudian baru setelah itu kita cek dia konkordan atau diskordan. Nah, gini caranya. Oke,
Nah, dari data yang sama dengan yang tadi ya, yang Spearman, kita yang di sort dulu atau diurutkan itu adalah education levelnya. Ini sama, jadi boleh langsung pakai ini, tidak dibuat ranknya boleh. Kalau dibuat ranknya akan lebih memudahkan untuk melihat gitu ya. Jadi saya memanfaatkan ranknya tadi. Ini hanya memudahkan saja. Apakah harus di ranking dulu? Tidak. Boleh langsung ke datanya. Jadi diurutkan. Yang ini salah satu ya, X saja atau Y saja. Nah, kemudian kita lihat X-nya ini sudah berurut dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian yang kita cek apakah dia konkordan atau diskordan itu adalah variabel yang satunya. Nah, kalau X-nya itu sudah pasti ini naik ya. Jadi naik. Nah, sekarang kita cek yang variabel satunya. Y-nya lah. Y-nya. Ini kita lihat dari Y yang pertama ke Y yang kedua itu tetap. Jadi kita anggap tidak menurun jadi C. Konkordan artinya. Kemudian dari kedua ke ketiga itu juga dia, ini konkordan. Kemudian dari 3 ke 5 itu naik. Jadi searah kan. X-nya naik, Y-nya juga naik. Berarti itu artinya searah. Kemudian dari 5 ke 3, dari data ketiga ke data keempat, kita lihat itu menurun dari 5 ke 3. X-nya pada naik, ini Y-nya turun. Artinya dia diskordan, tidak searah. Kemudian dari 3 ke 1, ini juga tidak searah dengan X-nya, karena X-nya naik atau tetap. Jadi ini diskordan. Dari 1 ke 3 naik jadi konkordan, 3 ke 2 turun jadi diskordan, dari 2 ke 4 naik konkordan, 4 ke 4 naik jadi ini, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita hitung. Kalau dihitung C-nya ada berapa, D-nya ada berapa. Setelah ada nilainya, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Koefisien korelasi tau Kendall itu adalah 1 dikurangi 2 banyaknya diskordan dibagi dengan setengah kali N kurang 1. Dan hasilnya adalah 1 dikurangi 2 kali 8 banyaknya diskordan dibagi setengah kali N-nya itu 20 dari sini, dikali N kurang 1, 19. Hasilnya adalah 0,92. Positif, kuat. Kalau dibandingkan dengan hasil koefisien Spearman tadi, itu selisihnya hanya 1/100, 1/1000, 1/100. Tadi 0,94, ini 0,92. Jadi hasilnya sama-sama menyatakan hubungan yang kuat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk korelasi data yang nominal. Nominal ini contohnya itu ada gender dan ini ada rasa, mungkin rasa bisa es krim ya. Ini sepertinya coklat, strawberry, vanilla itu rasa es krim nih. Jadi membandingkan apakah ada hubungan antara jenis kelamin atau gender dengan rasa pilihan rasa es krimnya. Itu kan sama-sama nominal kan ya, gender female dan male. Kemudian rasa es krim itu juga nominal. Dari mana tahu bahwa ini adalah nominal? Karena tidak ada urutannya. Yang disebut urutan itu misalkan vanilla, strawberry, coklat itu ada urutannya. Jadi vanilla lebih rendah daripada strawberry lebih rendah dari coklat, itu tidak. Jadi hanya untuk membedakan saja, membedakan satu rasa dengan rasa yang lain, gitu ya. Itu nominal, hanya untuk penamaan. Nih contohnya, ya, yang disebut dengan
nominal seperti ini. Angka, kalaupun muncul angka, itu hanya sebagai pembeda saja. Misalkan 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Kemudian NIM, PIN, itu untuk itu skala nominal itu. Ya. Oke, ini contohnya adalah kasus penggunaan KRL. Misalkan dibuat sebuah survei terkait penggunaan KRL di Jakarta, dan hasilnya seperti pada tabel ini. Yang di atas itu adalah pertanyaan apakah memiliki kendaraan atau tidak, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah pertanyaan menggunakan KRL atau tidak. Nah, apakah ada hubungan antara kepemilikan kendaraan dengan naik KRL, gitu ya, naik atau tidaknya KRL. Nah, di sini datanya dibuat dalam bentuk tabel kontingensi. Kalau tadi kan tabelnya itu ke bawah semua begini ya. Ini tabel tabel biasa karena arahnya hanya ke bawah. Sedangkan yang disebut tabel kontingensi itu arahnya dari atas dan dari samping. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang disebut tabel kontingensi. Kapan kita menggunakan tabel kontingensi? Itu adalah pada saat banyak nilai hasil pengamatan, nilai data yang sama gitu. Jadi di sini yang memiliki kendaraan yang menjawab tidak dan menggunakan KRL yang menjawab tidak itu ada pengulangan, ada 6 orang dan seterusnya. Daripada ini dibuat ke bawah, ini bisa digunakan tabel kontingensi dan nilai yang di dalam ini itu menunjukkan frekuensinya. Ini contohnya tadi ya. Ini tabel kontingensi seperti ini. Ada 2 variabel antara X dalam tabel ini merupakan frekuensi yang memenuhi nilai X1 dan Y1 dan seterusnya. Tabel kontingensi ini bisa digunakan untuk menghitung korelasi untuk data yang skalanya ordinal, juga yang skalanya nominal. Kalau kita bicara skala ordinal, maka kita menghitung koefisien korelasi gamma, atau bisa juga menggunakan koefisien korelasi Somers. Kalau data kita nominal, seperti ini, ya, ini adalah nominal, maka kita bisa menghitung koefisien korelasi chi-square dan Cramer V. Sama-sama menggunakan tabel kontingensi. Bedanya kalau kita menggunakan data ordinal, maka penempatan X1 sampai XK di sini harus berurut. Jadi X1 itu harus lebih kecil dari X2, lebih kecil dari terusnya sampai X ke K. Jadi harus berurut. Sama halnya dengan yang Y. Y-nya juga sama. Y1 itu nilainya lebih kecil dari Y2, Y2 lebih kecil nilainya dari Y3 dan seterusnya sampai Y ke R. Ya, bedanya hanya seperti itu. Sedangkan nominal itu tidak bisa diurutkan ya, jadi bebas saja, tidak ada urutan nilainya. Nah, sekarang kita ke koefisien korelasi untuk data nominal. Ada 2 contoh yang diberikan. Di sini adalah chi-square dan Cramer V. Jadi tabelnya sama, tinggal rumusnya saja yang berbeda. Ini kita masuk ke chi-square, chi kuadrat ya ini. Rumusnya adalah ini. Katakanlah ini adalah variabel yang X, yang KRL dengan yang memiliki, ini KRL, ini yang memiliki mobil, kendaraan. Ini adalah
mewakili dari frekuensi antara X dan Y-nya. Rumusnya adalah AD dikurangi BC dikuadratkan dikalikan dengan A tambah B tambah C tambah D. Dibagi dengan A tambah B, ini C tambah D, B tambah D, A tambah C. Jadi ke samping dan ke bawah. Oke. Nah ini ada catatan selain menghitung nilai square untuk korelasi, kita bisa menggunakan untuk menguji apakah ada perbedaan distribusi dua variabel. Jadi kita manfaatkan juga dalam uji hipotesis melihat apakah ada perbedaan distribusi dari dua variabel tersebut. Ya. Ini contohnya data KRL tadi. Ya. Ini data KRL berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Rumusnya adalah tadi ya, AD kurang BC kuadrat, AD 54, BC 290 dikuadratkan dikali 54. 54 itu dijumlahkan semuanya. Kemudian hasilnya adalah 7,438. Ini chi-square-nya, ini nilai chi-square-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus korelasinya. Ini Kramers P dan ini adalah koefisien kontingensi. Sorry. Okay. Ini koefisien P yang Kramers P dan ini koefisien kontingensinya. Kita lihat di sini koefisien P adalah chi-square dibagi N akar atau diakarkan ya, akar dari chi-square atau chi kuadrat dalam bahasa Indonesia dibagi N. Hasilnya adalah 0,3712. Sedangkan koefisien kontingensi itu adalah akar nilai chi kuadrat dibagi N ditambah chi kuadrat. Chi square sama. Hasilnya 0,348. Kita lihat nilainya tidak jauh berbeda ya. Ini korelasi Kramers P beda ya. Ini jadi ada tiga nih, ada koefisien kontingensi, ada P koefisien dan satu lagi Kramers P. Kalau koefisien Kramers P ini adalah akar dari chi kuadrat dibagi N kali 2 min 1. Hasilnya 0,3712. Jadi kita lihat korelasi untuk data nominal baik menggunakan koefisien P, koefisien kontingensi maupun Kramers P itu nilainya mendekati ya, hampir sama semua, bahkan yang koefisien P-nya sama ya. Koefisien P-nya sama. Artinya antara kesimpulan untuk data kita itu adalah antara variabel seseorang memiliki kendaraan atau tidak dengan menggunakan transportasi KRL atau tidak gitu ya, itu positif tapi lemah. Kenapa dari lemah? Karena kurang dari 0,5 tadi. Kalau 0,5 itu kan moderate ya, tengah-tengah. Nah, ini dua koefisien korelasi yang terakhir itu adalah koefisien korelasi untuk data dengan skala pengukuran ordinal dengan data yang sudah dibuat dalam tabel kontingensi. Yang ini tadi. Nah, ini kalau ordinal kan bedanya hanyalah X1 maupun X maupun Y itu disusun berurut dari nilai terkecil sampai terbesar. Y-nya juga sama. Bedanya hanya di situ. Kemudian cara menghitungnya ini jarang dipakai, jadi kami belum memberikan contoh. Pendekatannya menggunakan konkordan dan diskordan, seperti Kendall tahu tadi ya. Ini rumus untuk menghitung konkordan, ini untuk menghitung diskordannya. Ada N plus, N min, ini juga ada rumusnya, nanti bisa dicoba ya. Ini rumus korelasi gamma.
Kemudian terakhir korelasi Summer, rumus konkordan dan diskordannya sama, yang membedakan hanya rumus koefisien korelasinya saja. Oke. Sekian penjelasan macam-macam dari korelasi dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Mita. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ili atas materinya dan juga Pak Putu di sesi pertama. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa? Bisa di kolom chat atau mungkin mau open mic langsung? Enggak. Untuk presensi nanti akan di-share di akhir ya. Gimana teman-teman, ada yang tanya? Ya, karakteristik mahasiswa Telkom begini nih. Tidak ada yang kritis ya. nanti apa? Oh, ada nih, ada. Oh, ada nih, Nah, ada. kalau dipancing ini baru ada nih. Oke. Ini mau dibacakan Pak atau gimana? Bacakan aja ya. Boleh dibacakan untuk siapa? Ini dari Yande. Izin bertanya, untuk korelasi ordinal, kapan menggunakan Spearman dan Kendall? Tahu. Langsung jawab nih Mbak. Ya, Bu Indwi berarti nih. Maka tuh langsung aja. Kalau kalau apa? Kalau nggak ada kapan-kapannya, bisa memilih kode itu karena dasarnya sama ya, datanya diurutkan. Kemudian kalau Spearman berarti kita mencari selisihnya. Kalau tahu Kendall itu kita melihat pergerakannya, dia searah atau tidak, begitu. Searah X, antara X dan Y searah atau tidak. Sedangkan Spearman dicari selisih dari rankingnya. Jadi tidak mau pakai Kendall atau mau pakai Spearman sama saja. Gitu. Berarti tergantung ininya ya Bu ya, tujuan analisisnya gitu ya. Hmm, Iya, sama aja sih Mbak. Jadi Sama aja sih. iya. Mm-mm. Oke, nambahin ya. Boleh. Kalau kapan itu sebenarnya bergantung pada jenis data tadi. Mhm. Ordinal, nominal, sama rasio tadi ya. Iya. Oke. Jadi kalau kalau Spearman sama Kendall Tau ini memang dia bisa digunakan di ordinal. Jadi Mhm. yang mana lebih baik? Nah, itu nggak ada gitu. Jadi boleh yang mana aja sebenarnya sama karena kan mereka hanya ingin melihat hubungan ya. Ini bukan Mhm. metode akurasi gitu, bukan. Jadi kalau 0,7 dengan 0,8 yang bagus yang mana nggak ada. Tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, dua metode ini cocok untuk ordinal gitu ya. Kita pilih yang mana Pak? Karena ada dua, ya salah satu aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu harus kita pilih yang Dua-duanya. ordinal karena kita pilih yang Spearman karena Spearman ini lebih gede akuras nilai koefisiennya gitu ya. Nggak ngaruh gitu. Karena hasilnya akan meskipun beda dikit begitu ya, tapi sebenarnya tidak akan terlalu jauh bedanya gitu. Jadi harusnya boleh saja dipakai. Gitu. Dari Yande apakah terjawab? Oke, paham. Baik, dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil nunggu yang lain, saya sendiri pengen nanya karena kebetulan lagi studi lanjut, lagi S2. Iya. Terus ternyata ada mata kuliah yang butuh analisis. Jadi kemarin tuh sempat pakai statistik buat analisis data. Mhm. Apakah memungkinkan, Pak Bu? Jadi ada penggabungan data sama apa tadi yang ordinal ya, yang Mhm. nominal atau kategorikal, dan mungkin untuk data gabungan itu rekomendasi eh, metodenya
sebaiknya apa gitu. Gabungan gimana Mbak Mita? Maksudnya X-nya itu ordinal, Y-nya Mm-mm. Y-nya numerik gitu. Ya, iya begitu. Misal, Variabel. ya misalkan X-nya itu tingkat pendidikan, Y-nya penghasilan, tapi langsung Hmm, numerik gitu. Misalnya iya benar. 3.200.000 gitu kan ya. Iya. Itu si yang Y-nya, izin jawab dulu ya Pak Putu. Yang Y-nya atau penghasilannya itu kita kategorikan. Jadi Hmm, Jadi antara sorry, dari satu, yang terendah berapa? 1 sampai 5 itu level 1 misalkan. Dari misalkan dari 4 juta sampai sekian level 2. Jadi kita kategorikan gitu. Karena kalau yang sudah ordinal hampir tidak mungkin kita buat ke numerik. Jadi yang mungkin itu adalah numerik dikategorikan, dibuat kategori. berarti sama halnya dengan data penjualan gitu ya, Bu. Jadi tetap di Mm-mm, kategorikal data mm-mm. sales. Ya, ya. Oke, baik. Ini ada lagi dari eh, Reza, Reza Dorsi Kaputra. Bagaimana cara menentukan apakah suatu korelasi dikatakan meaningless, walaupun hasil korelasinya menyatakan positif kuat? Nah ini Pak Putu ini. Mangga, Pak. Oke, mungkin mungkin tadi terngiang-ngiang dengan kata saya meaningless ya. Uh-uh. Jadi gini, meaningless itu dalam artian begini, kayak tadi ya, misalkan teman-teman melakukan korelasi antara misalkan gini ya, penjualan penjualan bawang merah gitu ya, penjualan bawang merah terhadap apa ya, penjualan sendal nih ya. Itu sangat kuat gitu ya. Oke, tapi sebenarnya itu dua variabel itu tuh nggak bisa kita analisis gitu. Jadi gimana caranya ya? Apakah kita bisa bilang ini hubungan antara orang yang jual orang yang beli bawang merah gitu ya, atau harga harga bawang merah dengan orang yang harga sendal gitu misalkan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ngapain sih gitu ya? Ngapain sih kita kita cari korelasinya kan gitu ya? Artinya itu berarti meaningless gitu. Sesuatu yang nggak perlu sih gitu. Jadi sesuatu yang kita mau ngapain sih? Berarti maknanya kan di luar itu. Kecuali misalnya teman-teman melakukan riset ya, teman-teman melakukan riset tadi misalkan terkait mengenai hubungan harga bawang dengan harga cabai. Itu masih ada satu tema gitu ya. Temanya adalah tema terkait mengenai harga bahan pokok misalkan. Ya, kayak tadi misalkan penjualan bawang merah dengan penjualan sandal. Itu temanya berbeda ya. Lagi ngomongin sandal, ini lagi ngomongin penjualan bawang gitu. Jadi akhirnya saya bilang bahwa itu adalah tanda kutip ya. Tanda kutip itu meaningless gitu. Even sebenarnya teman-teman bisa jadi korelasinya sangat tinggi gitu ya. Gitu ya. Jadi meaningless itu tadi yang saya maksud bahwa sesuatu yang mungkin tidak di tema tertentu. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Nggak ada metode, nggak ada trik, nggak ada sulap, nggak ada rahasia ya. Jadi teman-teman harus cek apakah memang dua variabel ini di tema yang sama gitu ya. Jangan sampai teman-teman meneliti bidang kesehatan, tiba-tiba variabelnya nanti adalah variabel terkait mengenai misalkan aktivitas gitu ya. Gitu. Nah itu mungkin bisa jadi meaningless gitu ya. Oke. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Bu Inu bisa nambahkan. Yang pasti kita harus memahami konteks atau topik kita, kemudian bagaimana cara mendapatkan datanya, kemudian apakah datanya, jadi memang tidak ada sulap, tidak ada trik gitu, seperti kata Pak Putu. Ya memang salah satu triknya adalah, tipsnya adalah kita harus memahami dari penelitian kita gitu. Mulai dari apa ya, topiknya sampai mendapatkan data tersebut gitu. Dalam pengenalan skala pengukuran juga itu ditentukan dari cara bagaimana data kita diperoleh. Itu kita eh, baru bisa memahami, oh ini skalanya apa. Jadi kalau misalkan adik-adik
punya data sudah dalam bentuk angka, jangan langsung dihitung, tapi harus dicari tahu dulu bahwa itu variabel apa dan bagaimana cara mendapatkan angka tersebut. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa data kita itu ada di skala pengukuran yang mana, gitu. Begitu ya, Pak Putu? Ya, betul, Bu. Betul. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan mungkin jawab ya, Mas Reza ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk absensi sudah dikirim di kolom chat, jadi teman-teman bisa langsung isi presensi. Nanti yang isi presensi akan kami buatkan sertifikat, jadi teman-teman bisa convert sertifikatnya buat TAK. Bagi yang TA ya, lagi butuh TAK gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi nih, sebelum kita tutup. Mungkin teman-teman kita sebelum tutup, kita adakan sesi foto terlebih dahulu. Jadi, em, semoga teman-teman disiapkan, khususnya mungkin yang cewek, mungkin butuh pakai jilbab dulu. Jadi, mangga disiapin sekarang. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya eh, cukup. Jadi, kita akan lanjut ke sesi foto terlebih dahulu. Maka teman-teman bisa on cam. Ayo, teman-teman semua, kita sesi foto dulu. Oke. Oke, ini dari Multiprodi ya, dari RPL, S1 IT, dan juga dari IF. Mungkin ada yang dari DS juga ya, atau dari... Oke, mungkin kita akan mulai dari page pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata belum ada yang on. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah join hari ini dan juga kasih kepada acara kita, pada Pak Putu dan juga Bu Ivi. Terima kasih banyak atas materinya. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Di S2 juga kemungkinan akan dipakai, mungkin di dunia kerja juga. Jadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan juga. Mudah-mudahan tugas akhir atau proposal teman-teman bisa lancar, bisa lulus semester ini, amin. Dan teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Terima kasih Mbak Mita. Ya, Sama Ibu. Terima kasih langsung Bu. live ya. Iya, mau. Terima kasih, Mbak Mita. Izin live. Iya, terima kasih Pak. Ya.